Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Siang hari ini saya ingin membahas sepenggal pidato daripada Ketua DPR dan juga sepenggal pidato daripada Presiden Republik Indonesia pada saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Ada dua yang kata-kata daripada Ketua DPR yang menurut saya seharusnya tidak layak disampaikan di dalam forum seperti itu, yang dimana perkataan Ketua DPR itu sepertinya mengesahkan dan melegitimasi dan menganggap biasa aja untuk rakyat Indonesia. Kata yang pertama adalah ada di situ Ketua DPR mengatakan bahwa rakyat Indonesia konsepnya sederhana katanya. Kalau saya tidak salah ya, bahwa orang Indonesia itu sudah terbiasa mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Artinya di sini kalau saya bukan orang Jawa, tapi saya bisa sedikit-sedikit bahasa Jawa. Saya mengartikan itu makan nggak makan, yang penting bisa ngumpul sama saudara-saudara. Konsep seperti ini menurut saya adalah penghinaan juga kepada masyarakat Indonesia. Bagaimana mungkin kita bisa ngumpul bersama-sama kalau perut kita lapar? Bagaimana mungkin kita bisa ngumpul bersama-sama, tertawa bersama-sama kalau perut rakyat Indonesia lapar? Jadi kepada Ketua DPR ya, Anda jangan mengatakan lagi seperti ini. Kalau zaman Belanda, zaman perjuangan mungkin ini benar cakap Anda. Tapi kalau zaman sekarang Anda itu namanya menghina menurut saya. Anda mengatakan mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Anda mengatakan, kalau saya tidak silap, yang penting kebersamaan dan persatuan. Itu hanya bisa kita terima ketika masa penjajahan Belanda. Tapi kita ini sekarang sudah merdeka 80 tahun, sudah 8 dekade. Menurut saya sudah tidak pantas lagi ini disampaikan ke masyarakat Indonesia dalam pidato seperti kenegaraan yang Anda lakukan tadi. Saya tantang Anda, jangan Anda ulangi lagi. Rakyat Indonesia seharusnya sudah hidup sejahtera, karena usia kemerdekaan kita ini sudah 80 tahun. Kalau seandainya para pejabat yang selama ini tidak korupsi, kalau seandainya para pejabat Indonesia ini tidak mengutamakan kepentingan partainya atau kepentingan golongannya, bagaimana mungkin Anda mengatakan mangan orang mangan, yang penting ngumpul, makan tidak makan, yang penting bersama? Orang tidak akan lagi saat sekarang ini bisa tertawa bersama, bisa berkumpul bersama, bisa bahagia bersama kalau perut mereka lapar. Ibu Ketua DPR, ya, Anda catat ini. Tolong jangan Anda ulangi lagi, ya. Tidak terima saya sebagai warga negara Indonesia, ya. Pastikan perut rakyat Indonesia kenyang. Dengan cara apa? Berikan pekerjaan seluas-luasnya. Bantu orang-orang miskin yang membutuhkan. Jangan ambil uang rakyat, jangan lakukan. Larang semua anggota-anggota Anda DPR dan para menteri dan pejabat-pejabat mengambil uang rakyat. Oleh karena itu, Ibu Ketua DPR, Anda harus segera cepat mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Bila perlu Anda harus mendorong bahwa hukuman mati kepada para koruptor. Ini tidak Anda lakukan sampai sekarang, malah Anda mengeluarkan statement mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Artinya Anda secara tidak langsung mengiyamin dan membiarkan ya orang Indonesia kalau nggak makan nggak apa-apa, yang penting persatuan, kesatuan. Anda pikir rakyat Indonesia ini sekarang bodoh? Anda pikir rakyat Indonesia ini tidak sekolah anak-anaknya kayak saya tidak terima perkataan Anda seperti itu. Tak ada satu kata pun dalam pidato Anda pada saat tadi untuk menekankan Bapak Presiden Prabowo untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Tidak ada. Justru Anda lagi tadi mengatakan kebebasan demokrasi dalam berbicara di masyarakat. Anda mengatakan bahwa orang-orang rakyat Indonesia yang menyebutkan negara Indonesia itu Konoha, yang menyebutkan negara Indonesia itu keluar ada luar gelap. Anda justru mengatakan biarin saja karena itu merupakan demokrasi. Iya, saya setuju dengan demokrasi. Tapi saya tidak terima juga bahwa Indonesia ini dikatakan negara Konoha. Tidak bisa, Ibu Ketua DPR. Bagaimana mungkin orang Indonesia sendiri mengatakan negaranya sendiri Konoha? Ini apa ini? Konoha itu kan tanda yang negatif di dalam film animasi.
Jadi kalau ada rakyat Indonesia mengatakan bahwa negara Indonesia ini negara Konoha, justru itu saya pertanyakan, bagaimana mungkin Anda mencintai Indonesia kalau Anda menyebutkan negara Anda Konoha? Saya mengatakan ini penghinaan dalam bentuk yang tidak secara langsung. Mengatakan bahwa Indonesia ini negara Konoha, mengatakan kabur aja dulu. Ini kalau mau kabur aja dulu, gimana mungkin Anda mengatakan kabur aja dulu? Artinya bahwa Anda mengiyakan bahwa rakyat Indonesia ini untuk kabur aja dulu, itu salah konsepnya. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa rakyat Indonesia bisa bekerja di luar negeri, jangan ada kata kabur aja dulu. Jadi tanpa secara sadar bahwa banyak meme-meme perkataan yang ada di medsos, itu sebetulnya Anda tidak sadar bahwa itu adalah bentuk penghinaan yang secara tidak langsung menyamakan Indonesia ini dengan negara Konoha dan mengatakan kabur aja dulu dan mengatakan Indonesia ini gelap. Ini kan orang-orang yang Anda tidak sadar nggak? Secara langsung itu penghinaan. Jadi kepada Ketua DPR Puan Maharani, Anda tidak ada sekalipun tadi saya dengar, saya teliti pidato Anda untuk mendukung undang-undang perampasan aset, untuk menekankan pemerintah Prabowo untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Anda lebih banyak berpidato yang menurut saya tidak berkualitas. Menurut saya pidato Anda tidak berkualitas, bahkan kalau saya lihat seperti yang tadi kata Anda kan, bahwa mangan orang mangan yang penting ngumpul, itu menurut saya melukai hati saya sebagai warga negara Indonesia yang sangat cinta Indonesia. Konsep mangan orang mangan penting ngumpul itu hanya berlaku pada masa penjajahan Belanda. Tapi kalau pada saat ini rakyat Indonesia harus wajib makan. Rakyat Indonesia harus berhak mendapatkan pekerjaan, berhak untuk hidup sejahtera. Itu seharusnya bukan. Untuk itu, untuk mewujudkan Indonesia sejahtera, maka DPR wajib mengesahkan undang-undang perampasan aset dan kalau boleh membuat undang-undang hukuman mati kepada para koruptor. Itu pesan saya atas pidato Ketua DPR. Pesan saya atas pidato Bapak Prabowo, saya lihat pidato Anda berapi-api dan luar biasa, tapi saya sudah pesimis kepada Anda karena Anda baru-baru ini melepaskan 2 terpidana koruptor. Artinya di dalam hati dan kepala Anda sedang berkawan. Bagaimana mungkin Anda bisa mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan pidato Anda kalau Anda bernegosiasi dengan koruptor? Bagaimana mungkin Anda yang mengatakan tadi membangun sekolah-sekolah dan lain sebagainya dan hantu belau kalau Anda tidak menekan DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset? Negara manapun di dunia ini Bapak Prabowo tidak akan bisa sejahtera kalau Anda, pemerintahan Anda bernegosiasi, berkompromi sama para koruptor. Saya ulangi sekali lagi, negara manapun di dunia ini Bapak Prabowo tidak akan pernah bisa mensejahterakan rakyatnya, tidak akan bisa membangun negaranya kalau pemerintahnya bernegosiasi dengan para koruptor. Pidato Anda tadi sudah sangat jelas, tapi saya ketika Anda melepaskan terpidana korupsi, saya agak pesimis. Tapi saya mau melihat sepak terjang Anda tentang makan bergizi. Anda tadi terlalu bangga dengan mengatakan memberikan makanan bergizi dan lain sebagainya. Itu bukan suatu prestasi Bapak Prabowo memberikan makanan bergizi. Ya, seharusnya kalau menurut saya, selama saya hidup selama 48 tahun, saya belum pernah lihat ada kelaparan di Indonesia ini. Yang paling penting sebenarnya Bapak Prabowo, Anda harus banyak-banyak membangun infrastruktur. Banyak jalan satu desa mengurus desa tidak punya jalan, aksesnya tidak bagus, infrastruktur listrik, air dan jalan itu yang paling penting harus Anda bangun di seluruh desa. Anda harus menggelontorkan dana sebanyak-banyaknya untuk pembangunan infrastruktur di seluruh desa. Ini saya lihat Anda malah lebih mengarah ke membeli pesawat yang terlalu banyak, membangun batalion dan lain sebagainya. Banyak kali saya lihat uang Anda, uang negara ini habis untuk hal-hal yang bukan sesuatu kepentingan yang mendasar. Bapak Prabowo, saya tidak perlu sekolah tinggi, saya hanya mengatakan dan mengingatkan Anda, kalau Anda benar-benar ingin mensejahterakan rakyat Indonesia dan ingin melihat Indonesia ini maju, maka saya minta Anda untuk membangun sebanyak-banyaknya infrastruktur
di desa-desa yang tertinggal, Papua, NTT, Kalimantan, dan daerah saya Sumatera Utara.